Nah, terus salah satu najar saya juga, waktu saya jual koran keliling, itu ada pengamen jalanan yang begitu bagus suaranya, merdu. Karena dia kurang finansial, kurang nggak ada yang mengorbitin, tidak ada yang memproduksi, segala macam. Akhirnya tetap jadi pengamen. Kalau suaranya bagus. Nah, jadi saya dalam hati saya pengen deh cita-cita saya, kalau bisa orang seperti ini nanti suatu saat saya sukses, saya berhasil, saya akan angkat. MS ini lagi berbuat terbaik ya buat di dunia musik, tapi saya belum merasa puas ya. Kenapa? Karena saya ingin di MS Record ini ada video yang trending ya, trending nomor 1. Jadi untuk hal itu kita belum bisa menempuh, tapi kita melakukan berusaha up to date segala macam untuk memberikan yang terbaik dalam dunia musik. Nah, alhamdulillah kita nanti kurang lebih 10 hari lagi kita sudah punya studio rekaman sendiri ya, itu 4 lantai. Nah, studio rekaman ini kita standar mixing masteringnya itu standar internasional, karena rata-rata kan kalau mixing mastering video Indonesia, lagu Indonesia itu cuma batas sampai 16 bit, paling mentok dia 24. Tapi kita dengan alat kita yang canggih, kita akan memprogram lagu, musik itu sampai format itu 32 bit sampai di SD. Jadi benar-benar suaranya begitu bagus. Makanya saya kemarin udah beli alat-alat canggih, sampai yang ada yang impor segala macam, sampai mic untuk rekaman aja itu saya habis kurang lebih 150 juta ya. Terus belum mixing segala macam, saya udah beli alat perlengkapan untuk studio recording. Itu total alat-alatnya kurang lebih hampir 2 miliar ya. Itu hanya alat sebasa alatnya aja ya. Nah, insya Allah akan kita resmikan itu 10 hari lagi. Nanti teman-teman pas peresmian studio MS Record yang baru nanti insya Allah kita undang juga ya aja. Jujur ya, MS Record ini grup ya, grup, bukan hanya bergerak di label aja, dia ada bergerak di bis pariwisata, travel, dia bergerak di properti, terus dia ada bergerak di bidang pabrik kosmetik, pabrik herbal segala macam. Jadi bukan hanya di bidang label aja, karena saya hobi musik, makanya di mana-mana saya tempat tinggal pasti ada namanya musik. Jadi saya bercita-cita bagaimana saya akan mempunyai lagu musik milik sendiri yang bisa internasional gitu loh, dan ingin membawa dunia musik itu bisa go internasional. Nah, terus salah satu najar saya juga, waktu saya jual koran keliling, itu ada pengamen jalanan yang begitu bagus suaranya, merdu. Karena dia kurang finansial, kurang nggak ada yang mengorbitin, tidak ada yang memproduksi segala macam. Akhirnya tetap jadi pengamen kalau suaranya bagus. Nah, jadi saya dalam hati saya pengen deh cita-cita saya, kalau bisa orang seperti ini nanti suatu saat saya sukses, saya berhasil, saya akan angkat. Makanya di MSI ini untuk mengangkat dunia musik di Kalembawa bisa go internasional, apalagi bisa didampingi dengan Bos Charlie nih ya, udah pengalaman di dunia musik. Ini namanya pelaku bisnis, kita jangan larut dengan suasana, tapi kita ciptakan dengan suasana. Jadi kalau kita larut dengan suasana dalam kondisi seperti ini, kita akan lemah, kita nggak akan semangat, dan kita tidak akan bisa berjuang. Jadi kita jangan pengaruh dengan suasana, walaupun suasana corona ini, kita jangan patah semangat, tapi kita ciptakan suasana. Bagaimana walaupun dalam kondisi corona, kita tetap berkarya, bisa menghasilkan suatu karya-karya yang indah. Seperti Bos Charlie, walaupun dia nggak ada off air, tapi dia bikin live streaming lewat YouTube-nya, lewat ini segala macam. Guna apa? Untuk menghibur fan-fannya. Kita diskusi bahwa ketika buat label sendiri ini bukan
di musik ya, khusus di musik. Tadi kan ada beberapa ya mungkin di interior dan segala macam MC Record. Dan MC Recordnya sendiri khusus di musiknya sendiri, aku selalu bilang jangan termotivasi untuk bisnis, benar-benar mencapai keuntungan yang sangat signifikan di sini karena industri lagi turun, dan itu sangat dipahami sama Bos Daud. Dan Bos Daud sendiri bilang, karena saya hobi, saya juga punya spirit yang istilahnya pengen merangkul dan mewadahi musisi-musisi. Saya tidak melihat sisi bisnis atau melihat sisi bisnisnya, itu mengalir saja, kata beliau. Ya sudah, kalau memang seperti itu, ayo jalankan seperti itu. Akhirnya buatlah gitu kan MSI Record sendiri seperti itu. Jadi fasilitas-fasilitas pun yang diberikan oleh Bos Daud ya cukup luar biasa gitu kan. Apalagi beliau memang senang sound system dan segala macam kan. Ketika kemarin beli sesuatu juga kan aku langsung lihat gitu kan, dikirim ke aku, ini mau bikin ini, mau beli ini. Dan itu alat-alat yang bukan alat-alat yang murah gitu kan. Dan bagi seorang musisi itu inceran seorang musisi alat-alat seperti itu gitu. Jadi aku juga ngiler juga gitu kan. Tapi kan alhamdulillah MSI menyediakan itu buat kita semua gitu kan. Walaupun kita tidak miliki, tapi kan kita bisa memakai dan memanfaatkannya sama-sama gitu, seperti itu, untuk mewadahi karya-karya kita semua. Jadi pasti yang diharapkan adalah MSI satu adalah akan menjadi wadah-wadah kegelisahan seniman dan musisi-musisi yang ada di Indonesia. Itu harapan saya, bisa menjadi wadah gitu. Wadah kegelisahan itu maksudnya gelisah untuk berkarya dan segala macam itu. Dan berharap lagi MSI akan menciptakan sebuah karya-karya yang terbaik untuk penikmat musik di seluruh tanah air Indonesia. Walaupun memang saat ini kita masih sama-sama merangkak, sama-sama berproses, tapi insya Allah dengan istiqomahnya Bos Daud, istiqomahnya untuk menjalankan MSI, istiqomahnya artis-artisnya, para pelaku musiknya bisa bersinergi, ya kita pelan-pelan istiqomah, lama-lama juga sampai kok gitu. Air juga kan harus dari gunung harus lewat sungai dulu nih, nggak langsung ke laut gitu. Ya supportnya ya pasti ya itu tadi, tidak terlepas itu. Dan supportnya MSI Record ini tidak akan tanggung-tanggung memberikan wadah yang seluas-luasnya, sekreatif-kreatifnya, sebagus mungkin untuk bisa mewadahi karya-karya Indonesia seperti itu. Kalau kita untuk perekrutan penyanyinya itu nggak pakai target ya. Yang penting kalau misalnya ada yang benar-benar lagunya bagus, menarik, kita dengan ketemu enak segala macam, dan layak untuk diproduksi, ya kita produksi. Jadi nggak harus target sekian-sekian, enggak gitu. Jadi kita juga milih-milih lagu juga, bukan mentang-mentang kita ajak artis dari bawah ke atas, kita asal milih lagu, enggak juga. Jadi kita benar-benar milih lagu yang benar-benar yang berkualitas, sehingga dia tidak memalukan nama MS Record juga. Ada proses hearing lah, ya, ada proses hearing gitu. Jadi setiap ada karya baru, ada proses hearing, kita tampung semuanya tetap, karena kita tetap harus menghargai semua. Kalau kita welcome, jadi mau ngirim demo, mau ngirim apa juga welcome. Tapi disaring dari sekian lagu yang kita saring semuanya gitu. Kalau genre masuk. Dangdut juga ada kan ya? Kita akan berusaha, sampai saat ini belum dapat artis dangdut. Ya. Jadi Bos Daud sendiri yang akan jadi artis dangdut. Sementara masih pop kebanyakan. Kebanyakan pop band ya. Pop band. Investasi ya lumayan ya, dari lagu, dari alat, dari gedung aja. Saya lagi bangun studio aja, 4 lantai aja udah berapa nilainya ya kan? Ya kan, dari tempatnya, belum dari alatnya, belum dari misi mastering dari setiap lagu, produksi belum, ya produksinya, belum video klip segala macam. Ya yang jelas ya MM-an. Belum. Ratusan ya? Oh, M. Masih M-an. Tapi tidak eman-eman ya Bos. Masih eman.